Kalau Tuhan belum izinkan kamu mati, kamu coba minum apapun, kamu tidak akan mati. Tuhan tuh ngasih saya pewahyuan luar biasa di atas pesawat. Anda tahu, seorang Heni ini naik pesawat setahun bisa 150 penerbangan. Tapi tiap kali di pesawat saya lebih rohani dari sebelumnya. Kenapa? Teman saya seorang pilot bilang gini, gue dulu pengen jadi pendeta. Tapi gue pikir-pikir, gue jadi pilot, gue lebih bisa bawa orang kepada Tuhan. Kenapa? Lu lihat aja, tiap kali gue naik pesawat, orang berdoa, dia bilang. Jadi gue lebih senang jadi pilot, dia bilang gitu. Di atas pesawat itulah iman kita diuji, kepercayaan kita diuji. Yang setuju katakan amin. Anda pernah naik pesawat yang tiba-tiba nukik kakimu, gitu pernah? Saya udah pernah. Pesawat gagal landing 5 kali, saya udah pernah. Turun dari ketinggian sampai buk, udah pernah? Saya udah pernah. Segala goncangan di pesawat selain jatuh saya belum pernah, ya. Saya kasih tahu, tiap kali pesawat goyang meskipun terbang udah katakan ribuan kali, tiap kali goyang gue takut. Saya cengkram tangan siapapun yang duduk di sebelah saya. Gue pegang tangannya, gue bodo amat deh dia suami atau bukan deh. Kalau udah goyang saya cengkram. Takut saya. Waktu pesawat nukik kayak gini sekali, saya ingat Chloe Zoe Excel, cuma itu aja. Saya nggak ingat harta, gue nggak ingat siapapun, gue cuma ingat Tuhan lindungi anak-anakku. Tuhan kasih kesempatan aku masih mau lihat Chloe Zoe dan Excel, cuma mereka aja nih di hati saya. Parah nggak tuh? Di detik gue mau mati rasanya gitu. Tapi di atas pesawat, Tuhan ngajarin saya. Percayakah kamu bahwa Tuhan gak akan membiarkan? Percayakah kamu bahwa Tuhan tuh setia? Saya bilang sama Tuhan, aku percaya Engkau setia. Aku percaya Engkau gak akan membiarkan aku. Di atas pesawat itu, yang biasanya saya takut sampai gak bisa tidur. Saya suka ceritakan di pesawat saya gak bisa tidur kan. 24 jam gak tidur saya. Berapa kali terbang ini, saya naik dan berdoa. Biar goncangan, gue tidur. Dengan penuh kepercayaan. Kalaupun pesawat jatuh, gue tahu waktu gue udah selesai. Tapi selama apa yang Tuhan mau saya kerjakan belum selesai, saya gak akan mati. Separah apapun goncangannya, saya udah percaya. Saya mau kasih tahu, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita yakin kita milik Tuhan, mau hidup mau mati, kita milik Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan dia mengangkat dari sana. Jangan pernah takut mati lagi. Cuma pastikan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan belum izinkan kamu mati, kamu coba minum apapun, kamu tidak akan mati. Selama Tuhan belum izinkan, kamu tidak akan mati. Makanya jangan pernah marah kenapa orang meninggal. Sederhana, kehendak Tuhan. Selesai. Dia yang mematikan dan menghidupkan. Kita tidak punya kuasa. Izinkan dia jadi Tuhan dan bukan kita. Saya belajar mempercayai Tuhan di dalam pesawat. Kalau saya di dalam pesawat ini masih bisa tiba dengan selamat, berarti rencana Tuhan dalam hidup saya belum selesai. Kalau sampai saya mati di pesawat ini, berarti rencana Tuhan sudah selesai. Saya udah gak peduli lagi. Kami pulang pergi dari Jakarta, LA, SF Jakarta. Goncangan terus. Geruduk. Fasten your seatbelt. Sampai Captain aja lebih panik dari gue. Pesawat udah goyang-goyang, udah turun, duduk. Sekali doang saya pegang tangan suamiku. Terus saya tidur. Udah gak takut. Puji Tuhan. Amen. Saya udah gak takut mati. Saya cuma yakin, kalaupun saya harus pergi, anak-anak saya dipelihara Tuhan, leader-leader ICI dipelihara Tuhan, ICI dan YTW dipelihara Tuhan. Amen.